Lumen nomor 11741, 27 September 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Siapakah Aku Ini? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 18. Yesus bersabda, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Yesus melarang mereka dengan keras agar jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Yesus melanjutkan sabdanya, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Saudara-saudara terkasih, Santo Vincentius A. Paulo yang dirayakan Gereja Katolik pada hari ini sudah menjawab pertanyaan Yesus. "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Bagi Vincentius, Yesus hadir pada diri kaum miskin dan terpinggirkan. Mereka ditemukan Vincentius dalam hidup sehari-harinya. Vincentius dikenal sebagai rasul cinta kasih bagi kaum miskin dan penghibur orang-orang sakit. Ia mendirikan Yayasan Persaudaraan Cinta Kasih bagi orang miskin dan orang sakit, imam-imam kongregasi misi, dan suster-suster putri cinta kasih. Ia memberi bimbingan rohani kepada para petani yang bekerja di perkebunan-perkebunan. Vincent mengajarkan kebajikan iman Kristen dan mendorong mereka menerima sakramen, khususnya komuni kudus. Ia pernah menjadi budak dan mendapat perlakuan kasar dari majikannya.
tetapi dia menanggungnya dengan sabar dan rendah hati. Ketika ditugaskan di sebuah paroki yang umatnya merosot moralnya dan melakukan praktek kekafiran, Vincent berhasil mempertobatkan mereka dengan kesalehan hidupnya. Vincent memperakasai pertemuan mingguan para imam diosesan dan kegiatan pemeliharaan anak-anak yatim dan fakir miskin. Semangat dua kongregasi religius yang didirikannya diilhami oleh pandangannya tentang cinta kepada Tuhan yang bersifat praktis. Cintailah Tuhan dengan kedua tanganmu sampai kecapean, dengan butir-butir peluh yang mengucur dari wajahmu. Bagi Vincentius A. Paulo, wajah Yesus diketemukan pada orang-orang miskin yang ditemuinya. Namun, Yesus adalah juga Allah Putra yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Saudara-saudara terkasih, Santo Vincentius Paulo mengajarkan kepada kita bagaimana mengenal Yesus dalam hidup sehari-hari dan dalam terang iman. Disinilah iman Katolik menjadi istimewa, karena Tuhan yang diimaninya tidak berada jauh dari keseharian manusiawi. Yesus sendiri mengajarkan untuk menyebut Tuhan sebagai Bapa, selayaknya seorang bapa dalam kehidupan manusia. Yesus sebagai Allah Putra diutus untuk hidup bersama manusia di dunia. Keimanan Katolik membumikan Tuhan dari surga yang tidak terjangkau menjadi bagian nyata dari dunia ini. Di dalam kitab suci dituliskan bahwa Yesus bergaul dengan orang sakit, orang cacat, orang gila, orang berdosa, pemungut cukai, wanita berzina, orang kerasukan setan, bahkan orang mati. Yesus sendiri sudah menyampaikan bahwa dirinya dapat ditemukan dalam diri orang-orang tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mencari Yesus di antara orang-orang di sekeliling kita tersebut? Ataukah kita masih bertahan untuk menenangkan diri dalam kesucian tempat-tempat ibadah? Saudara-saudara terkasih, yang hendak ditekankan oleh Yesus dengan pertanyaan, "Siapakah aku ini menurutmu?" bukanlah terletak pada siapakah aku ini. Karena sudah jelas bahwa Yesus Allah Putra telah menjelma menjadi manusia dan hidup bersama penderitaan manusia. Yesus menekankan, menurutmu? Yesus tidak mau kita mengenalnya hanya berdasar yang tertulis di kitab suci, atau menurut teori para ahli, atau refleksi para agamawan, atau peraturan dari pemerintah. Yesus ingin kita mengalami sendiri kehadiran Yesus dalam hidup kita, entah dalam suka ataupun duka. Yesus bukanlah seseorang yang sudah ditentukan makna kehadirannya. Yesus memiliki makna berbeda bagi masing-masing manusia. Jika Petrus berhasil menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, bagaimana sikap kita terhadap Yesus? Apakah Yesus hanya bermakna ketika kita bahagia? Apakah kita hanya berkeluh kesah dalam masa-masa sulit hidup kita? Bukankah Yesus selalu hadir di samping jalan hidup kita yang sulit, sambil memanggul salibnya sendiri? Yesus adalah teman seperjalanan dalam jalan salib hidup kita. Yesus adalah tujuan jalan salib kita.
Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Siapakah Yesus bagi kita? Di manakah Yesus kita cari? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sibuk mencari Yesus di berbagai tempat sepanjang waktu hidup kami. Kami pergi ke ziarah ke berbagai tempat. Kami berdoa kusuk di berbagai tempat ibadat. Kami bertekun membaca kitab suci dan buku keagamaan. Namun kami tidak menemukan Yesus. Bukalah mata iman kami ya Tuhan, agar membuka diri terhadap orang-orang di sekitar kami di mana Yesus hadir. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.